Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan nikmat inilah yang menggerakkan kita di pagi ini untuk bisa berjumpa walaupun lewat virtual, berjumpa dalam suasana yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis ilmu yang eh, majelis yang kembali mengingatkan kita tentang salah satu tema yang akan kita bahas di pagi ini, tentang betapa saudara kita ini, bahwa kita umat muslimin innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, dan persaudaraan inilah yang kembali harus kita kokohkan dalam diri kita, karena kata Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa sesama muslim ini kal jasadil wahid, sebagaimana satu tubuh yang apabila idza tada'u minhu udun bisahri washuma ta'adu kullu sa'irul jasad wal huma bil huma wasahar. Jadi sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah satu anggota tubuh ini merasakan sakit, maka akan sakit pula seluruh sa'irul jasad, seluruh tubuh. Begitulah ketika saudara kita yang ada di Palestina, terutama di Gaza, yang saat ini tengah diserang habis-habisan oleh Zionis Israel, laknatullah. Mereka sedang dalam kondisi yang tentu kesulitan ya.
karena banyak dikabarkan ada ratusan orang yang meninggal gitu ya karena serangan dari jet tempur Israel. Dan tentu kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, terkhusus yang ada di Gaza, Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan tentu Allah lindungi mereka dari berbagai macam bencana dan berbagai macam serangan yang telah menghancurkan. Sesungguhnya kehancuran yang dirasakan oleh mereka sesungguhnya juga menjadi penderitaan atau kesakitan yang juga kita harus rasakan. Karena begitulah sabda Nabi Alaihissalam tentang betapa Al-Aqsa ini sangat penting dalam perjalanan umat Islam. Selama ini Al-Aqsa sudah berada di tangan kaum Zionis ya. Dan tentu upaya kita yang harus kita lakukan saat ini kembali mengingatkan bahwa salah satu peninggalan dari Nabi kita Rasulullah SAW yang di sanalah tempat beliau Mi'raj, di sanalah tempat beliau menjadi imam sholat para nabi, dan disitulah Nabi SAW membesarkan kepada para sahabatnya sehingga sebelum wafat beliau mengutus salah satu pasukan termuda, seorang pemimpin malah yang kemudian diangkat menjadi uh, Qaidul Jaish atau seorang pemimpin, seorang panglima, yaitu Usama bin Zaid ya, untuk melakukan eh, persiapan peperangan dengan Romawi. Dan saat itulah sebenarnya pesan dari Nabi kita Rasulullah SAW bahwa Al-Aqsa ini harus dikuasai oleh umat Islam, kembali di pangkuan umat Islam. Dan alhamdulillah pesan Rasulullah itu berhasil direalisasikan ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dengan Babi Haikal untuk mendapatkan sebuah nasihat penting bagaimana keluarga kita yang barangkali sebagaimana tema yang disampaikan bahwa barangkali anak kita lah yang kelak menjadi para pembebas Al-Aqsa ini. Karena sebagaimana Babe ceritakan kemarin, berharap dari bangsa Arab ternyata mereka masih berselisih ya. Tidak susah untuk menjadi pembebas Al-Aqsa gitu ya. Mereka berselisih karena berbagai macam kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Barangkali dengan kita yang di sini umat Islam walaupun jauh gitu kan dari Al-Aqsa, tapi Allah mudahkan kita untuk menjadi para pembebas Al-Aqsa ini. Alhamdulillah wa syukurlah Babe sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita doakan Babe selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentu istiqamah dalam perjuangan dakwahnya. Dan salah satu dakwah yang selalu Babe gelorakan adalah tentang bagaimana kita harus mencintai Al-Aqsa gitu ya. Faliatul Mashkur Beh untuk memulai kajiannya, ini tema penting ya di pagi ini yang silakan untuk disimak baik-baik dan menjadi bekal bagi kita untuk membina keluarga kita. Faliatul Mashkur. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. Walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Birruh bidam Ruh bidam nahdi nahdi kaya aqsa. al-aqsa. Birruh bidam nahdi kaya aqsa. Birruh bidam nahdi kaya Al-aqsa. Hadirin sahabat yang saya hormati, yang saya muliakan. Adalah bohong kalau tidak bergetar hati ketika menyebutkan nama Allah. Allah. Adalah bohong kalau tidak bergetar hati ketika menyebutkan nama ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Begitu juga bohong kalau Anda tidak bergetar ketika hatinya mengatakan, ya Allah, bebaskan Al-Aqsa. Jadikan hamba salah satunya, ya Allah. Orang yang berkontribusi dalam membebaskan Al-Aqsa. Agar kami bisa bersujud di bumimu yang diberkahi, ya Allah, di Masjidil Aqsa. Amin. Dengan ruh kami,
dengan darah kami. Jadikanlah ruh dan darah kami sebagai pembebas Masjidil Aqsa, ya Rabb. Amin. Masjid, masjid yang dimana Rasulullah dipertemukan. Masjid yang dipilih oleh Allah di antara semua yang ada di tempat di muka bumi untuk pertemuan dengan para nabi dan rasul. Masjid yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk dijaga sampai dengan akhir zaman. Masjid yang menjadi akhir dari semua ya kehidupan. Masjid yang menjadi barometer keimanan. Anda tidak bergetar bohong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aqsa sebagaimana kemarin kita kasih untuk pembukaan, Al-Aqsa adalah barometer keimanan. Al-Aqsa akhir zaman, perang Armageddon, perang yang dikatakan perang akhir zaman tuh di Al-Aqsa. Bukan di Indonesia, bukan di Asia, bukan di Amerika, bukan di Afrika, bukan di Mekah. Dengan segala yang seperti saja sudah menggambarkan kemuliaan Al-Aqsa. Akhir zaman, HP tempat kamu Bluetoothnya matiin. ya, tempat akhir zaman Anda bayangkan, tempat di mana zaman ini selesai gitu loh. Tempat di mana Dajjal terbunuh. Tempat di mana awal mula dan akhir pada peradaban Islam. Pak, difikirkan lagi gitu loh. Ya Rob, luar biasa. Maka dari itu saya katakan, bukan kaleng-kaleng, bukan omong kosong. Anda yang tidak peduli dengan Al-Aqsa, jangan-jangan ada yang salah dengan imannya. Pertama karena jahil, kebodohan. Yang kedua tentu dengan kedengkian. Ya, ya dengan mengatakan itu kan jauh di sono. Ngapain juga Gaza? Kan Palestina beda sama ini Yerusalem, Al-Aqsa kan beda. Loh, yang selama ini menjaga Al-Aqsa itu ya orang Gaza yang ditakuti oleh Israel saat ini gitu. Ramai di Twitter dengan sombongnya Netanyahu berkata, segera pergi anak-anak dan wanita karena kami akan menyerang Gaza. Ya kemana perginya gitu loh. Aneh kalimat itu. Ke Turki ditutup, ke Mesir ditutup, dan segala perbatasannya sama ditutup. Ya kemana perginya? Ramai di Twitter orang-orang memaki-maki Netanyahu dengan berkata, where to go? Ya devil, ya evil. Gitu ya, hypocrite. Hadirin sahabat sekalian, mari kita masuk lagi kepada kekhususan kita semua bahwa membina keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqsa, kemarin yang seperti saya sampaikan, Al-Aqsa harus dikenalkan kepada anak-anak kita. Dan itu hak anak-anak kita. Ya nak, jadilah kamu orang-orang yang membebaskan Al-Aqsa ya nak. Gitu. Jangan dikatakan ini bohong. Jangan dikatakan ini omong kosong. Jangan pula dikatakan ini menghayal. Jangan pula dikatakan ini gimana caranya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Jangan. Saya, Haikal Hasan, sudah menyatakan bahwa saya bagian dari pembebas Al-Aqsa. Kenapa? Karena saya berhemat beberapa lembar dolar untuk membantu saudara-saudara saya di Al-Aqsa. Karena saya sudah menghabiskan berapa tahun dari umur saya berdakwah untuk mengenalkan Al-Aqsa di setiap titik. Karena saya sudah mengajak semua orang yang saya kenal untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Saya sudah jadi. Gitu loh maksud saya. Gitu loh maksud judul ini. Saya udah jadi. Dan gitu. Dengan memasang gambar aja Anda udah jadi gitu loh. Dan jadi Bapak Ibu sekalian, didik anakmu sampai ke situ. Dengan menggambar bendera Palestina di pipi atau shawl Palestina, Anda udah jadi dengan kontribusi 0,00 sekian gitu loh. Dengan memiliki peta Al-Aqsa, Anda udah jadi pembebas Al-Aqsa. Ngapain juga saya borong
segini banyaknya. Ngapain juga saya borong? Segini banyaknya. Yang isinya semua adalah pernak-pernik Al-Aqsa. Kalau bukan untuk menggugah orang supaya bergabung dengan komunitas yang pencinta Al-Aqsa. Ada tempelan kulkas. Ada gantungan kunci. Ada gantungan kunci dengan kubatu sakhra. Ada tanda cinta yang di dalamnya denah tanah Palestina. Ada koin yang digantung, di mana koinnya bergambar Masjid Al-Aqsa dan Ibrahimi. Bukan koin, tapi berbentuk seperti koin. Kalau koin asli original, yang langka dan tidak dimiliki oleh orang banyak, ada di saya. Mencarinya dengan penuh perjuangan, 1927. Al-Aqsa sudah punya mata uang sendiri. Hadirin, kenapa saya peduli dengan Al-Aqsa? Kenapa saya bisa begini dengan Al-Aqsa? Kenapa saya punya toko di bawah sekarang, oleh-oleh Al-Aqsa, persis di toko ini di bawah. Cuman karena nanti boleh, salah seorang admin boleh datang ke sini, rekam, videoin, dan katakan, ada di Instagram saya, silahkan dicari. Ya, dengan membeli ini Anda sudah membantu perjuangan Masjidil Aqsa. Ya, silahkan di Instagram saya. Kira-kira 2 bulan, 3 bulan yang lalu pada waktu opening. Sahabat sekalian, sekali lagi, kenapa saya peduli? Kenapa saya kenal Al-Aqsa? Kenapa saya kumpulkan ini semua? Kenapa saya ajak orang-orang ke Al-Aqsa? Kenapa saya punya kaos Al-Aqsa? Gantungan kunci Al-Aqsa? Tempelan kulkas Al-Aqsa? Kenapa saya punya itu semua? Karena Aba, karena ayah saya. Gitu loh. Ayah saya dahulu yang bilang. Ayah saya dahulu yang ngajarin. Ayah saya dulu yang berkata, yang berceritakan kepada saya soal Al-Aqsa. Bagi saya, ayah ayah yang sempurna. Karena dia telah mendidik akidah yang baik pada saya. Bagi saya, ayah saya sempurna dalam pendidikan. Karena dia telah mengenalkan Allah dan Rasul kepada saya. Bagi saya, ayah saya adalah sempurna. Karena dia mengajarkan kepada saya bagaimana cara mengelola rumah tangga. Bagi saya, ayah saya sempurna. Karena dialah yang mengenalkan pertama kali Masjidil Aqsa kepada saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nggak muluk-muluk, kenalkan Al-Aqsa dengan anak-anakmu, kenalkan. Sampai dia kenal betul-betul apa itu Al-Aqsa. Kenalkan, dimulai dengan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir. Kenalkan itu, saudara. Kenalkan agar mereka tahu tentang Masjidil Aqsa dan keindahannya serta perjuangannya. Kenalkan
Mengapa Umar bin Khattab harus turun tangan ke sana? Mengapa Nabi tinggalkan untuk kita perjuangkan? Mengapa itu semua? Kenalkan. Ya Rabbi. Ya mujibas sa'irin ya arhamar rahimin. Kenalkan saudaraku. Al-Aqsa. Sebentar, saya sedang mencari satu file. WhatsApp video. Nah, ini dia. WhatsApp video. Bentar. Kemana lagi tadi? Ke Zoom. Baik. Lihat. Saya izin minta share screen. Oke. Yakin di gambar screen ini ya, screen ya. Iya, sudah jelas deh. Oke. Ini bagian bawah Al-Aqsa. Ya. Inilah tempat di mana Nabi Sulaiman zamannya. Ya. Awal mula pembangunan. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan ditinggali oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sampai sini. Yang atas pasca Nabi Sulaiman. Nah, sampai dengan pembangunan sampai Masjid Nabi Sulaiman sampai sini. Yang tiang itu adalah tiang asli 3.000 tahun berusia. Usia tiang itu 3.000 tahun. Sekarang ada kelas-kelas madrasah. Ini kelas madrasah. Mereka nggak punya kelas. Mereka nggak punya kelas. Mereka buat lingkaran-lingkaran di Masjidil Aqsa. Oh, ini dilarang juga di mana? Yang inilah yang saya maksud 3.000 tahun berdasarkan catatan artefak. Sekarang tahun 2023 diundurin 1.000 lagi berarti 1.000 ya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman ya sejak 1050 sebelum Masehi sampai 930 sebelum Masehi. Berarti 1.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang lalu dengan tahun 2023 ini. Confirm yang ini berumur 3.000 tahun. Perpustakaan yang tampak. Saya sedang duduk di sini memanfaatkan waktu. Ya, saya sangat memanfaatkan waktu. Saya duduk di mihrab Nabi Zakaria ya, dan saya sholat di situ. Sebagaimana yang didengar penjelasan dari Mr. Nazi barusan, sebagaimana saya jelaskan juga dari masa Nabi Sulaiman sampai Rasulullah, inilah
tempat ini gitu loh. Dan pasca Rasulullah, pasca Mi'raj baru kita lihat yang atas. Masuk ke sini sumur minyak zaitun. Sumur minyak zaitun ini eh, menjalankan pesan Rasulullah dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar bin Khattab. Yang katanya bertanya, apakah tetap Nabi harus kewajibkan berangkat ke Masjidil Aqsa? Walaupun sudah tua bagaimana tetap membantu orang yang mau ke Masjidil Aqsa walau hanya dengan membeli perbekalan minyak zaitun. Maka orang-orang yang berangkat sini mengikuti sunnah Rasul membawa minyak zaitun. Dan minyak zaitun ini setiap datang sini dikumpulkan. Dan dikumpulkan di kotak ini, ya, ada tempat, di mana seperti sumur dan dilihat ke bawah sampai sekarang minyak zaitun itu masih seperti sebuah sumur saking banyak. Jadi Rasulullah kirim bantuan maksudnya itu dipotong ya. Kalau tidak minyak zaitun ya kirim real, kirim dolar, kirim rupiah, begitu loh ya, kirim bantuan. Hadirin, apa yang Anda lihat barusan adalah sebuah secuplik tentang keindahan Masjidil Aqsa. Ya. Itu perjalanan terakhir saya ke Masjidil Aqsa. Dan insya Allah pada tanggal 31 yang akan datang, saya sudah mencoba mengajukan visa mandiri. Ya, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk teman-teman. Ya, pada tanggal 1 Oktober kemarin saya mengajukan visa mandiri dengan 2 orang kawan saya. Konon katanya 3 orang bisa berangkat. Saya mengajukan untuk berangkat tanggal 31 Oktober. Ya. Saya mengajukan untuk berangkat 31 Oktober. Dalam keadaan seperti ini, justru kita memberikan gairah, memberikan semangat kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang ada di Al-Aqsa. Ketika kami datang, mungkin beresiko, tapi bukankah Faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal yang Allah tentukan sejak kita masih bayi, tidak bisa maju walau sedetik dan tidak bisa mundur walau sedetik. Andai kata saya harus wafat gitu loh. Tanggal 2 November lagi tidur pun wafat, lagi di Al-Aqsa pun wafat, lagi di masjid pun wafat, lagi tenang pun wafat, lagi apapun wafat karena telah Allah tentukan. Jadi nggak usah takut yang kayak begitu-begitu. Insya Allah tanggal 31 saya berangkat. Insya Allah. Ya. Nanti ada sebentar. Ya. Nah, saya terlupa sebentar. Saya mau menyampaikan sesuatu hal yang penting. Ya, untuk apa keberangkatan itu? Ya, untuk menimbulkan semangat yang luar biasa di hati sahabat-sahabat pejuang kita di sana. Saya teringat ketika Bosnia Herzegovina habis diluluhlantakkan oleh Slobodan Milosevic, oleh tentara laknat Serbia, yang merupakan seluruhnya notabene ini adalah tentara Kristen yang menganggap Bosnia itu perang salib bagi mereka. Dia bumi hanguskan tanpa bersalah orang-orang semuanya di Bosnia. Bosnia nyaris tak bisa melakukan perlawanan. Bosnia nyaris tidak bisa punya kekuatan untuk melawan kebengisan tentara-tentara Serbia. Kebengisan itu ditutupi sebelah mata oleh PBB. Sampai-sampai dunia tidak bisa mengambil tindakan yang cukup untuk Serbia. Slobodan Milosevic membunuh manusia, membunuh umat Islam di Bosnia
kata dia, seperti dia membunuh lalat-lalat yang tanpa bersalah, tanpa ada merasa bersalah maksudnya. Anda tahu apa yang terjadi pada waktu itu? Satu-satunya presiden di dunia yang datang dan membela dan memberikan semangat dan motivasi, bukan pakai telepon. Nggak mau, nggak mau dia pakai telepon, dia mau datang. Ialah Presiden Soeharto, almarhum Haji Muhammad Soeharto. Dari situlah semua perubahan. Saking bahayanya. PBB memberikan surat tertulis kepada Presiden Soeharto untuk jangan mengunjungi itu. Dan akhirnya dijawab, enggak deh, istilahnya kita tetap berangkat. PBB pada waktu itu memberikan warning bahwa apabila ada yang terjadi hal yang pembunuhan dan sebagainya, PBB tidak bertanggung jawab. Akhirnya Pak Harto berangkat juga tuh. Dan dengan mental baja, seorang yang bernama Safri Samsudin, Jenderal Safri Samsudin, menggunakan kopiah yang dipakai oleh Pak Harto, menggunakan jas yang dipakai oleh Pak Harto, dengan mobil terpisah. Untuk apa? Supaya orang-orang menyangka itu Pak Harto. Dan apabila mau dibunuh, ditembak, maka Bapak Safri Samsudin lebih dulu yang kena. Sementara Pak Harto di mobil lain. Dia dikawal dengan Bapak Kolonel Unggul Yudhoyono. Yang kebetulan sampai sekarang masih sehat walafiat dan bertetangga dengan saya di rumah. Dan sering ke masjid. Pak Unggul namanya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Orang-orang seperti ini, insya Allah mendapatkan tempat. Orang-orang seperti ini punya kepedulian, insya Allah mendapatkan kelayakan. Di tengah kancah ibu kota Sarajevo yang luar biasa, beliau menembus itu semua dengan menggunakan darat. Dan perang berkecamuk, dar gerbang-gerbung masih terus, tidak berhenti. Andai kata kena kan luar biasa. Tapi ketika diperingatkan, senyum aja. The smiling general itu berkata, kalau toh Allah sudah mau ingin mematikan saya, akan mati. Sebuah pertemuan yang luar biasa dengan Presiden Bosnia Herzegovina Izetbegovic Begovic. Beliau memeluknya. Dan beliau berkata, inilah bantuan sebaik-baik bantuan, kata Presiden Izetbegovic kepada Pak Harto. Pak Harto menjawab, kami tidak bisa membantu secara rupiah, secara keuangan maupun persenjataan. Kami juga tidak bisa membantu senapan maupun apalagi pesawat tempur. Tapi kami bisa membantu sesama muslim untuk saling memohon kepada Allah, mendoakan kalian langsung di tempat kalian, menyemangati kalian langsung di tempat kalian. Dan kami akan bangun satu masjid yang besar untuk beribadah kalian. Dan jadilah di pusat kota Bosnia Masjid Soeharto. Bapak Ibu sekalian, setiap orang punya kelemahan dan kelebihan. Sedikit sekali lagi saya cerita bahwa ketika beliau wafat, jarang orang yang tahu ini. Ketika Pak Harto wafat, kejadiannya sungguh aneh. Di rumah sakit VVIP Pertamina yang sudah tertata rapi, tiba-tiba Pak Harto minta tempat tidurnya digeser. Beliau berkata, selama ini sholat, tapi kok nggak ngadep kiblat, gak enak. Dokter jaga waktu itu melarang Pak Harto. Cukup di tempat tidur, katanya beliau. Menurut para alim ulama juga sah. Yang sedang menunggu Pak Harto di situ adalah Mas Sigit. Mas Sigit tidak mempedulikan ucapan dokter.
Mas Sigit lebih memperdulikan ucapan sang ayah. Yang kala itu besok paginya sudah boleh pulang. Karena dalam kondisi sudah sehat, sudah prima, dan bisa dibawa pulang. Makanya Pak Harto bisa kekeh. Maka Mas Sigit mendorong, melepas kunci-kunci kaki daripada tempat tidur, mendorong, memutar, sampai persis menghadap kiblat. Dan pada waktu itu sedang tahajud. Dan Pak Harto sholat tahajud. Dan setelah sholat tahajud persis, beliau menghembuskan nafas terakhir. Beliau menghadap Allah dalam keadaan persis baru selesai sholat tahajud. Beliau menghadap Sang Khalik dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dalam keadaan bersalawat kepada Nabi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu ibatulillah. Dan beliau menutup umurnya dengan kalimat fil alamina innaka hamidun majid. Sebuah mati yang indah bagi almarhum Presiden Soeharto. Saya bukan menghubung-hubungkan. Saya cuma menceritakan bahwa salah satu kepedulian beliau itu seperti itu. Terhadap nasib umat Islam. Maka saya mengajak kepada teman-teman sekalian. Mari bantu Al-Aqsa. Mari besarkan kontribusi kita terhadap Al-Aqsa. Ceritakan Al-Aqsa kepada anak-anakmu. Berikan anak-anakmu visualisasi bahwa kita akan berangkat menuju Al-Aqsa. Kita akan menuju Al-Aqsa. Kita akan membela orang-orang di Al-Aqsa. Kita menjadi bagian, walaupun sedikit saja penyemangat bagi saudara-saudara kita yang tinggal di Masjidil Aqsa. Seringkali saya iseng, apalagi dalam sekarang ini. Ketika sedang berceramah, saya WA salah satu teman saya di Al-Aqsa. Assalamualaikum ya akhi, kaifahalukum? Anda lagi apa, lagi apa, lagi apa? Bisakah ke tempat yang agak-agak indah? Karena saya ingin membuka video voice, video call ini supaya teman-teman di Indonesia bisa menyapamu, sobat. Nah, kayak kurang lebih kayak begitu. Akhirnya dukungan dari kita adalah sesuatu yang amat sangat diharapkan oleh sahabat-sahabat kita di sana. Barusan ada yang bertanya, apakah ada pengumpulan dana untuk Al-Aqsa? Ya. Ya, ada pengumpulan dana untuk Al-Aqsa. Tentu ada. Karena kita orang-orang yang peduli dengan Al-Aqsa, teman. Berikut, saya telah siapkan mekanismenya, diatur silahkan. Tapi saya persembahkan semuanya ini untuk sahabat-sahabat yang peduli dengan Al-Aqsa. Ini hanyalah sampel gantungan kunci. Saya masih punya puluhan yang ada di sini. Maaf, bukan gantungan ini apa? Tempelan kulkas. Ayo teman-teman sekalian berkontribusi. Ya, berkontribusi untuk Al-Aqsa. Berapapun, apapun kontribusinya. Jadilah pembela Al-Aqsa. Ini saya sampaikan. Ya. 100.000 rupiah per pieces semuanya. Ya. Gantungan kunci juga saya sampaikan, kontribusilah 100.000 rupiah ya, untuk Al-Aqsa. Saya akan bawa uang itu tanggal 31 Oktober. Apakah dalam yang bentuk koin seperti ini? Apakah yang berbentuk Masjidil Aqsa seperti ini? Apakah yang berbentuk hati seperti ini? Yang tengahnya ada pulau. Ya, ada tanah Palestina. Atau tulisan, I love Palestine. Atau berupa
bendera, atau berupa peta, atau berupa gelas, berupa cangkir, atau berupa berbagai macam lagi yang masih ada di bawah sana, atau berupa peta, ya. Silahkan teman-teman sekalian, ini saya persembahkan untuk Majelis Keluarga Indonesia, untuk Al-Aqsa. Silahkan tulis, jangan cuma melihat, jangan cuma memandang, silahkan bertanya, jangan cuma memberi kesimpulan dan mengambil langkah. Masih ada 10 menit dari sekarang, silahkan. Demikian Mas Khalis sebagai pengantar. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini ada sebuah video yang bisa jadi untuk menyemangati kita yang sekarang ini sedang bergora, mudah-mudahan ya untuk menjadi pembela Al-Aqsa. Silakan Mandar untuk share video ini. Setelah video ini akan saya sampaikan bagaimana perjuangan hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Inilah sekelumit. Saya tuh udah kepengen berada di tengah-tengah mereka gitu ya. Nggak tahu gitu loh kenapa. Saya membayangkan gitu loh. Saya membayangkan kalau yang ada di sana adalah para murabitun, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang di hatinya ada koneksi yang kuat gitu loh terhadap Al-Aqsa. Dan saya udah sering sebenarnya dengan ada di situ gitu ya. Tapi kali ini saya betul-betul bergelora. Pengen banget gitu loh berada di antara itu. Dan mereka akan beda ketika melihat kami, orang-orang yang datang dari negeri yang jauh, yaitu Indonesia. Teringat kita bagaimana orang sebanyak itu dengan satu orang wibawa daripada Umar bin Khattab. Satu orang. Betapa dimensi Umar bin Khattab itu menembus dimensi langit. Inna syaitanu la yafiru min zili Umar. Setan, segala setan
akan lari ketakutan ketika berhadapan dengan Umar, kata Rasulullah. Bermakna dalam, bukan cuma syaitan yang betul-betul makhluk jin itu. Juga orang-orang yang berperilaku seperti syaitan yang akan ketakutan berhadapan dengan Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Dengan kualitas iman ini seperti ini, harus berkumpul sampai 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang untuk menggetarkan hati kaum Yahudi dan Israel. Mungkin 1 juta orang. Mohon ampun ya Allah. Dengan satu orang hambamu bernama Umar bin Khattab, mampu menggetarkan mereka semua. Musuh telah takut 40 hari sebelum kedatangan Umar bin Khattab. Itulah kewibawaannya. Bagaimana dengan Rasulullah tentunya. Dengan anak buahnya ini. Cukup dengan Umar saja. Pendeta Sopranius menyerahkan kuncinya. Dan Umar datang hanya sendiri, kecuali ditemani pembantunya yang menarik kudanya yang bernama Aslam. Nggak ada gentar tuh. Bagi Umar hanyalah Allah yang ditakuti. Maka takluk dan tunduklah tentara-tentara salibis, tentara-tentara Paus Sopranius yang selama ini menduduki Yerusalem, Al-Aqsa, Hebron, dan Bethlehem, dan kota-kota lain. Mereka takluk, mereka nurut, dan mereka menyerahkan kunci langsung kepada Umar bin Khattab, yang jauh-jauh hanya berkendaraan unta dan kuda untuk masuk sendiri dan membebaskan sendiri. Luar biasa. Al-Faruq ini memang luar biasa. Sayyidina Umar ini luar biasa. Tidak satupun negeri yang diperlakukan demikian, kecuali hanya Masjidil Aqsa. Teman-teman sekalian, sekali lagi, di rumahmu belum ada satu gambar pun Al-Aqsa? Di rumahmu belum ada satu foto Al-Aqsa? Di rumahmu belum ada satu gantungan kunci Al-Aqsa? Atau satu tempelan kulkas Al-Aqsa? Sehingga anakmu juga nggak tahu, sampai kemudian ketika kau tempel, anakmu berkata, ini apa, mah? Bukan berkata, suatu saat kita akan ke situ ya, mah. Mari teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Mari. Pedulilah dengan Al-Aqsa. Tempat allazi barokna haulahu, yang diberkahi di sekelilingnya. Tempat yang saat ini membutuhkan semangat darimu. Tempat yang saat ini sebagai tanda akhir zaman nanti dan tewasnya Dajjal di sekitarnya. Hadirin, Mekah memang ada Ka'bah di sana sehingga bertauhid kita di sana. Istilahnya Mekah ke Allah. Madinah ada makam Rasulullah di sana. Hadis Nabi dan ada Rasul, sehingga kita sebut Madinah itu Rasulullah. Kalau Mekah itu ada Ka'bah, tempatnya ke Sidratul Muntaha. Tempat Ka'bah itu merupakan penguat akidah. Sementara Madinah itu adalah cinta Rasul. Al-Qur'annya ada di Mekah. Hadisnya ada di Madinah. Ketahuilah, aplikasi Quran dan hadis adanya di Masjidil Aqsa. Meluruskan tauhid adanya di Mekah. Mencintai Rasul adanya di Madinah. Dan strategi peperangan adanya di Al-Aqsa. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Sekali lagi untuk saya mengetuk hati antum sekalian, menghimbau. Silahkan mekanismenya dibicarakan di grup. Saya siapkan semua barang-barang itu. Berlaku kelipatan 100.000 rupiah
atau 200 atau 300 atau 400. Dan silahkan Anda bisa memilih hadiah-hadiah yang sudah kami siapkan. Ada, maaf, saya sendiri lupa letakkan ini di sini. Lelang di sini aja, Be, nggak apa-apa. Nah, Lelang di sini aja nggak apa-apa. ya, saya lupa itu ada di situ. Bagus itu marketnya, Masya Allah. Dan di rumah ini, di satu di bawah itu lengkap. Mau pajangan yang berupa emas, saya udah punya $10.000 di bawah. Atau daripada jauh-jauh, jam 8 nanti akan saya videokan. Atau silakan ambil dari Instagram saya. Sudah lengkap itu. Di Instagram ada di Instagram. Saya lagi nggak connect nih. Salah seorang buka Instagram dan lihat ada toko itu rumah saya di bawah. Ya. Itu isinya semua sudah barang-barang Masjidil Aqsa yang bisa Anda ambil dan nikmati. Semua kelipatan Rp100.000 saja. Kalau 200 Anda bisa memilih gelas, memilih cangkir, memilih keramik, memilih pajangan. Kalau sudah 300 Anda berhak mengambil beberapa barang. 400 silahkan, 500 silahkan. Sebagian dari ini juga kami gunakan untuk Majelis Keluarga Indonesia yang memfasilitasi ini semua terjadi. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, sistem lelangnya hanya terbatas dengan menggunakan kelipatan 100. Tentu barang-barang yang bagus sangat terbatas. 100 ribuan itu untuk kunci, tempelan kulkas, dan peta dan sejenisnya. Ada yang Rp1 juta, tentu akan saya berikan pajangan yang di tembok terbentuk dari keramik dari tangan anak-anak Palestina langsung, ya. Tentu akan saya berikan relief itu yang tadi, sebuah relief yang sangat cantik untuk dipajang di ruang tamu, ya. Silahkan Anda cukup menulis di chat Rp100.000. Siapakah yang 1 juta? Saya tinggal menunggu di antara Anda sekalian. Uangnya ditransfer kemana kalau ikut? Ke Al-Aqsa. Ibu Yanti akan saya berikan nanti yang terbaik. Ibu Yanti sudah tahu nomor handphone saya. Nanti jam 8 toko buka. Akan saya shoot yang mana Ibu Yanti yang memilih. Terima kasih 1 juta dari Ibu Yanti. Silakan ada yang ingin menawar lagi yang lain gitu silakan. Yang 100.000 tetap akan kami berikan. Yang penting adalah Anda berkontribusi, teman-teman sekalian. Itu yang terpenting. Anda berkontribusi terhadap Al-Aqsa ini. Itu buat saya yang paling penting. Terima kasih Bu Yan. Terima kasih Dr. Ulin. Ada Bu Nana Terima kasih Bu Nana. dari Bogor, Semuanya 500 ya dan dengan Bu Rp500 nanti boleh pilih. Sebentar, khusus yang menyumbang ini ya, Ibu Istiqomah ya, ada admin diminta menghubungi, mungkin ada yang tidak berkenan menulis,
Nanti akan kita bikin video call grup ya pukul 8. Video call grup bagi yang sudah berkomitmen untuk menyumbang Al-Aqsa. Video call grup ini akan saya putarkan di bawah sambil melihat mau yang mana yang akan dikirim ke tempat Anda. Biruh, bidam, nahdi kayak so. Ibu Yudiah, silahkan. Yang tahu nomor handphone grup di grup nanti, silahkan di video call grup, Mas Khalis diatur supaya mereka bisa. Terima kasih Bu Eti, Rp700.000. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Insyaallah Bu Rima, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu sekalian, waktu sudah mepet. Ya, insyaallah ikut. Dia ikut, terima kasih. Akan buat hubungi admin. Insyaallah, Baulu. Sudah 2 yang 1 juta. Bufat juga, Ibu Bufat juga. Insyaallah ikutan Mas Ugil. Anabel ya diundang, oke ya. Ana belum di grup Ustadz, kata Bu Istiqomah. Ya, baik. Tolong admin menghubungi Bu Istiqomah. Bu Istiqomah silakan dicatat untuk bisa gabung di grup ya. Dr. Vicky bisa di-share nomornya. Beliau minta dihubungi terlebih dahulu, silakan hubungin. Dina alhamdulillah, Bu Yola juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan. Ya. Insyaallah Bu Heni, Bu Amalia, Siti Amalia balik papan. Ikut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah ya Rabbi. Anda telah menjadi pejuang dengan kontribusi berapapun. Dengan cara-cara seperti ini. Ibu Istiqomah sudah menuliskan nomor handphonenya. Tolong dihubungi Mas Khalis ya. Ikut juga Bu Hilda, insyaallah. Bu Heni, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih. Tentu kalau 200.000 Anda berhak mendapatkan 2 gantungan kunci. Atau memilih yang ada di bawah nanti. Nanti insya Allah ada webinar khusus untuk Al-Aqsa ini. Nanti insya Allah nanti akan siapa yang mau ikut menyumbang untuk Al-Aqsa nanti akan disatukan dalam satu grup. Dan itu nanti insya Allah ada ya. video dulu sampai semuanya ada kesempatan untuk bersuara dan mendukung perjuangan serta menunjukkan tanda komitmen pembangunan. Nanti saya dihubungi lagi jam 8 untuk saya ke bawah untuk saya show semua pernak-pernik dari Masjidil Aqsa. Akan lanjut, jangan tutup, silakan lanjut. Assalamualaikum, saya meninggalkan lokasi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Biruh wadam nafsika ya Aqsa. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ini sebuah sekelumit perjuangan mungkin tidak seberapa, tapi mudah-mudahan Allah terima semua amal kita yang sudah kita tekadkan dalam hati, yang salah satunya kita menyumbang dalam bentuk kita bersedekah untuk Al-Aqsa. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan Allah mudahkan Babe untuk bisa berangkat lagi di tanggal 31 Oktober ini ke Al-Aqsa, dan semua infak yang kita serahkan melalui MKI insya Allah amanah ini akan disampaikan kepada pejuang-pejuang Al-Aqsa. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ini sebuah kenikmatan karena tidak semua mendapat kesempatan untuk dan ini adalah sedekah yang utama tentunya, karena sedekah untuk perjuangan adalah sebuah sedekah yang memang sebagaimana disabda di firman Allah Subhanahu wa taala, berjihadlah dengan hartamu dan dengan jiwamu. Karena itulah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad dengan harta dan dengan diri kita. Dan inilah sebagian kecil yang sudah kita keluarkan untuk perjuangan Al-Aqsa. Dan
insya Allah akan terus kita pelihara keimanan ini dengan salah satunya kita sampai kepada keluarga kita, anak-anak kita terutama untuk bisa merasakan bagaimana penderitaan yang juga dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah tolong mereka dan Allah hancurkan musuh-musuh kaum muslimin dan porak-porandakan mereka sehingga inilah perjuangan antara hak dan batil di akhir zaman ini. Dan mungkin bagian yang terkecil yang kita lakukan saat ini adalah dengan sedekah, dan ini adalah tentu karena keikhlasan kita lah Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal kita, dan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dalam keluarga kita, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita, dan insya Allah generasi yang akan datang mungkin di antara anak-anak kita lah yang akan jadi pejuang-pejuang pembebas Al-Aqsa itu. Dan mungkin dari pengurus MKI ada yang disampaikan, Mas Selo, untuk teknis selanjutnya. Iya, baik Ustaz Kolis. Saya lagi bikin grup baru nih buat nanti jam 8 permintaan BB Haikal. Kayaknya cukup ya. Nanti kita ketemu lagi jam 8 dengan jamaah semuanya yang berkenan join. Nanti linknya saya coba share di grup pusat MKI. Gitu aja Ustaz Kolis. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menuntaskan satu pagi yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, karena pagi yang mengingatkan kita tentang sebuah perjuangan yang belum selesai, yaitu perjuangan untuk menegakkan hak dan menghancurkan al-batil. Dan itulah kita memperjuangkan dengan membela Al-Aqsa, karena inilah milik umat Islam, dan di sanalah jejak-jejak para nabi dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam dan sampai Nabi Isa alaihissalam juga adalah berada di Al-Aqsa, dan Rasulullah SAW telah menginjakan kakinya beliau di Al-Aqsa untuk mi'raj, dan inilah tentu wilayah atau daerah yang harus menjadi milik umat Islam, karena itulah menjadi sebuah tanah yang diberkahi sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena itulah jamaah semuanya yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami ajak untuk merapatkan barisan, kemudian berusaha untuk mengeluarkan apa yang kita miliki, salah satunya harta kita, untuk berinfak di jalan Allah, berinfak untuk perjuangan dakwah MKI menjadi salah satu juga perjuangan yang sedang kita lakukan. Karena salah satu perjuangan dari MKI ini adalah membangun satu keluarga yang mawaddah sakinah mawaddah warahmah, dan dari keluarga itulah diharapkan akan lahir para pejuang-pejuang yang tidak hanya membela Al-Aqsa tentunya, juga peduli dengan kaum muslimin di Indonesia yang saat ini memang masih belum menjadi pemegang kendali apa namanya baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Kita masih banyak secara jumlah tapi masih kecil secara kekuatan. Karena itulah subhanallah yang menggunakan Allah, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi pejuang kebenaran dan menjadi pelanjut dari risalah Nabi kita Muhammad SAW. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, untuk teknis selanjutnya nanti insya Allah kita akan kembali berjumpa dalam grup WhatsApp ya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang sudah ikut berbagi dalam perjuangan ini, dan mudah-mudahan Allah balas dengan hasanal jaza, dengan balasan yang terbaik, dan kemudian Allah berkahi kita semua dan keluarga kita tentunya. Dan perjuangan majlis ini adalah perjuangan yang masih panjang, dan tentu kita mengharapkan dukungan dari semuanya, tidak hanya doa tentunya tapi juga keterlibatan semuanya untuk ikut dalam membesarkan majlis ini, dan semuanya menjadi amal yang mudah-mudahan amal yang kita akan banggakan di akhirat kelak, dan amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi amal sebagai amal yang mudah-mudahan walaupun kecil tapi amal yang insya Allah Allah terima dengan sebuah penerimaan, dan kita termasuk menjadi orang-orang yang kelak di akhir kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian kita masuk Amin. surga di Jannatul Naim bersama-sama, kita bertangga, Amin. kita kembali berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا